Eh, dalam kaitan dengan eh, dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Pak Gubernur adalah delik terima hadiah dan janji yang diberikan oleh pengusaha yang bernama Tono Laka sebagai pemberi janji, pemberi hadiah, dan penerima hadiah adalah Pak Gubernur. Perlu saya jelaskan, karena ini konteks penetapan tersangka dalam perkara ini, bahwa saudara Laka ini hanya mentransfer satu kali, ya, satu kali tahun 2020 pada bulan Mei. Waktu itu COVID-nya lagi tinggi-tinggi, ya, bulan Mei. Beliau dituduh eh, memberikan hadiah atau gratifikasi kepada gubernur. Ternyata setelah kami konfirmasi kepada Pak Gubernur, klarifikasi Pak Gub, Bapak dituduh mau menerima gratifikasi dari saudara Priyatono Laka. Dia bilang, itu salah, itu uang saya minta tolong dia transfer ke rekening saya. Ketika kami juga coba melakukan konfrontir dengan saudara Priyatono Laka, beliau juga mengatakan bahwa Bapak ini uang Pak Gubernur, minta saya tolong transfer ke saya. Sehingga delik gratifikasinya tidak masuk. Pemberian hadiah janjinya tidak masuk karena uang itu bukan uang dari Tono, apalagi uang dari proyek, tapi uang dari Pak Gubernur sendiri. Siapa Priyatono Laka ini? Priyatono Laka ini adalah dia adalah seorang pendeta. Yang kedua, dia yang suka membantu. Selain pendeta, dia ada usaha kecil-kecil untuk bantu, dipercayakan Pak Gubernur untuk bangun rumah pribadinya. Pembelian sofa, pokoknya alat rumah tangga. Jadi ini orang dalam rumah Gubernur Papua, bukan orang luar. Kira-kira seperti itu. Terus ketika dia dimintakan keterangannya oleh penyidik, Pak Priyatono Laka menjelaskan kepada kami berapa orang itu bahwa dia dibujuk oleh penyidik untuk mengaku saja, bilang saja ini uangnya Pak Gubernur, nanti hukumanmu kami ringankan, segala macam dijanjikan. Ini yang kita katakan kita menyesal KPK masih pakai pola-pola lama, ya toh. Kenapa harus membujuk saksi Priyatono Laka untuk menjelaskan menurut versi KPK? Biarlah si Priyatono menjelaskan fakta yang dia alami sendiri. Janganlah dibujuk-bujuk. Cara memujuk-bujuk begini, ini sama dengan apa? Merekayasa kasus. Ya, coba kalau pengacara yang buat begini, sudah ditangkap pengacaranya itu, memberikan keterangan palsu. Nah, kita sudah dengar langsung. Dan ini semua yang dengar, bukan hanya saya. Kami ada 10 orang mendengar itu. Kita mau memastikan bahwa apakah betul. Karena supaya kita mengambil langkah-langkah yang konkret ke depan. Artinya begini, penetapan tersangka kan harus ada 2 alat bukti. Alat bukti pertama ada transfer, 1 alat bukti surat. Alat bukti kedua keterangan saksi. Tono mengatakan uang itu uang gubernur. Artinya apa? Tidak ada bukti lain. Karena ini pembicaraan permintaan antara Pak Gubernur kepada Priyatono. Tidak ada orang lain tahu. Berarti baru 1 alat bukti kan, surat. Ada bukti transfer 1 miliar. Bukti kedua harusnya Tono bilang betul, saya suap dia dari hasil proyek saya, karena proyek dia kasih saya proyek itu. Dari dana APBD, itu baru benar. Kalau si Tono memberikan keterangan, 2 kali diambil keterangannya, dia menjelaskan yang sama, itu artinya apa? KPK harus hati-hati menetapkan Pak Gubernur sebagai tersangka sebelum dia mendengarkan klarifikasi dari Pak Gubernur. Karena Laka konsisten 2 kali diminta keterangannya, dibujuklah, mengakulah kau, ini uangnya Pak Gubernur. Laka bilang tidak, itu uangnya Bapak. Uangnya Pak Gubernur, saya cuma diminta tolong. Oleh karena itu kenapa Pak Gubernur sampai hari ini percaya diri sekali, dia bilang, itu uang saya. Itu uang Pak Gubernur. Kira-kira begitu adek. Jadi ketika Priyatono memberikan keterangan 2 kali,
konsisten 2 kali bahwa itu uang Pak Gub, mulai di situlah dirayu. Rubah BAP-mu, nanti hukumanmu kita ringankan. Nah, inilah cara-cara penyidik KPK ini dalam perkara ini tidak profesional. Cenderung merekayasa kasus. Kalau kita bilang ini pintu masuk kriminalisasi, inilah kriminalisasi. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Dia berusaha supaya fakta yang diberikan oleh saksi dirubah dengan bujukan hukumanmu kita ringankan. Cara-cara begini sudah nggak benar KPK ini. Oleh karena itu kesimpulan kami, perkara ini bukan perkara hukum korupsi, tapi ini kriminalisasi terhadap Gubernur Papua dengan latar belakang kejadian-kejadian sebelumnya. Berusaha mereka tangkap di Borobudur, nggak dapat. Berusaha mereka tekan, tidak dapat. Saya mau jelaskan kenapa kriminalisasi dan ada hubungannya dengan politisasi. Perekam ada. 2017 menjelang pemilu kada kedua Pak Gubernur, saudara BG, saudara Tito Karnavian, ya, memaksakan agar Paulus Waterpauw bisa diterima oleh Gubernur Papua menjadi wakil gubernur. Itu pintunya. Nanti saya kasih lihat fotonya. Ya. Tapi gubernur bilang, saya ini kan bukan penentu, harus tanya ke koalisi. Silakan aja kalau Pak Paulus Waterpauw dapat apa itu dari partai, silakan. Tapi waktu itu kan Bapak duet sama almarhum. Almarhum itu ketua Golkar. Nggak bisa diganti begitu aja. Akhirnya apa? Dilepaskan. Mereka paksa. Yang kedua, yang terakhir ini, menjelang pergantian wakil gubernur yang meninggal ini. Tito dengan Menteri Bahlil datang dengan pesawat jet. Kalau mereka pakai pesawat jet bisa deh. Iya, kalau Pak Gubernur pakai pesawat jet nggak bisa. Tito dengan Bahlil itu naik pesawat jet. Ketemu Pak Gubernur minta supaya Bapak Paulus Waterpauw menjadi wakilnya. Lagi-lagi Pak Lukas bilang, ya sudah, urus di partai. Kalau kau tidak dapat di partai, bagaimana bisa? Kan nggak gampang urus surat rekomendasi partai ini. Iya kan? Nggak gampang. Butuh penyelesaian adat. Ini mau gratis, mau berjuang gratis. Pak Gubernur silakan aja. Bayangkan seorang menteri, Tito, datang minta sama gubernur berjuang untuk Paulus Waterpauw. Memalukan menurut saya, saudara menteri ini. Memalukan. Masa seorang menteri kerja untuk Paulus Waterpauw? Adek. Supaya saya minta, kamu wartawan ini tahu ini petanya ini. Ini Pak Gubernur ini korban dari tekanan politik, kepentingan orang tertentu yang mau berkuasa di tanah Papua ini. Ya sabarlah. Selesaikan Pak Gubernur, kamu berjuanglah 2024. Yakinkan rakyat Papua bahwa kau layak dipilih oleh rakyat Papua. Bukan mempotong-potong seperti ini. Kira-kira seperti begitu. Ada ya? Kau tulis itu. Kalau perlu kau buat YouTube-nya. Supaya mereka tahu. Kita tahu. Kenapa? Adek, saya ngomong begini. Saya pengacaranya Pak Gubernur dari 2006. Kau 2006 kelas berapa, Dek? Kuliah. Masih kuliah? Kau kuliah 2006? Di mana kau kuliah 2006?